Ya, shalom, selamat siang. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang mulia, Raja yang ajaib. Kita masih boleh bertemu, walaupun ibadah lewat Zoom pada saat siang hari yang indah ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, yang Tuhan terus buktikan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau angkat pujian di hadapan Dia. Kita mau merasakan hadiratnya yang begitu luar biasa pada saat siang hari yang indah ini. Haleluya, Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih ya Abah untuk semua Tuhan Yesus kasih-Mu yang begitu dalam di dalam kehidupan kami Bapak. Kami dapat merasakan pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dan hari ini pun Tuhan kami rindu Tuhan terus memuji menyembah Engkau. Bahkan kami terus lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah Engkau dalam setiap pribadi kami, urapi hati kami Tuhan. Pimpin pujian kami ini Tuhan Yesus, supaya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti.
persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Kau Allah yang mengerti setiap masalah kami Tuhan. Kau Allah yang mengerti setiap beban persoalan kami. Haleluya. Glory haleluya. Engkau Bapa yang mulia, Bapa yang sanggup melakukan segalanya. Yesus, Kau Allah yang dahsyat, Kau Bapa yang kudus, Kau Bapa yang peduli setiap hati kami Tuhan, setiap pergumulan kami. Ya Aba, ya Bapa, Kau berkata bagi kami, Yesus yang kudus, Yesus yang ajaib, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Bapa, penuhi kami ya Aba, penuhi dengan kasih setia-Mu, agar kami mengerti Tuhan, mengerti jalan-jalan-Mu Bapa. Yesus yang Yesus yang ajaib, ini setiap hati kami, ini setiap kerinduan kami Bapa. Yesus yang ajaib, sama setiap hati kami, ubah setiap hidup kami, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang mengerti dalam setiap hidup kami. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang mengerti setiap masalah persoalan kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Bapa, kami tidak pernah sendiri ya Abah. Kami mengerti akan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan.
kasih atas semua kebaikan ya Bapa. Pimpin setiap hati kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Bapa. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati. Sebab hanya itu Yesus yang dapat kami beri bagimu Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada sepertimu Yesus, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ya, saya serahkan kepada hambanya. Shalom, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami mengucap syukur Engkau baik atas kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang besar, Engkau yang telah pimpin kami di hari-hari kehidupan kami, dan di saat ini kami berkumpul walau lewat Zoom Tuhan. Tapi kami percaya bahwa waktu kami meninggikan nama Tuhan, kami sedang membangun tahta-Mu atas pujian penyembahan kami, yaitu lewat hidup, lewat hati, pikiran yang memuji menyembah Tuhan, sehingga Engkau adalah Raja yang bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman yang adalah Engkau sendiri. Urapi kami, berkati kami, dan berbicaralah ya Tuhan, supaya kami tetap melewati waktu-waktu ini, masa-masa ini, tetapi kami tetap menang dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Pak Ferdinand, Ibu Naomi, Ibu Rizka, Ibu Marta, Ibu Putri ya. Yang lain mungkin masih on the way ya. Masih di jalan menuju ke Zoom ini. Tapi kita percaya seberapa pun kita ada, kita tetap akan melihat bahwa Tuhan begitu heran dan dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhan tetap bekerja dalam persekutuan kita, karena firman Tuhan tetap digenapi walau 2 atau 3 orang berkumpul di mana Tuhan hadir, dia tetap bekerja, dia tetap berperkara. Haleluya. Mari sama-sama saya ajak kita bersama-sama baca firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dan kita akan loncat di ayat yang ke-14 ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayatnya yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama ya, di ayat 1 dulu.
Lalu kemudian kita akan baca lagi bersama-sama di ayat. Oke, yang sudah dapat boleh kasih jempolnya, lalu kita akan baca sama-sama. Haleluya. Ya, 1, 2, 3, ayat 1 dulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya. Lalu kita baca lagi di ayat yang ke-14 bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa semakin menuju kepada hari-hari kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, bahwa hari-hari itu tidak semakin baik, tapi semakin sukar. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1, Paulus kepada Timotius dan memulainya dengan satu pernyataan pembuka bahwa akan terjadi kesukaran. Jadi kayak kita saat ini juga online, sulit beraktivitas dan sebagainya, kita sedang memasuki masa sukar. Ada banyak orang yang sudah melewatinya. Dan ada banyak orang juga, anak-anak Tuhan yang PHK dan sebagainya. Sulit dagang, sulit berusaha, sulit sekali. Arti sulit manggung, ya. Hanya beberapa saja yang biasanya satu panggung sekian puluh orang, sekarang hanya dibatas-batasi dan sebagainya. Banyak profesi yang sedang berhenti beraktivitas saat ini, dan kita tahu bahwa saat semuanya menuju masa-masa yang tidak menyenangkan ini, firman Tuhan katakan bahwa ada masa sukar, ada masa di mana kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam masa di mana Tuhan akan datang kali yang kedua, ya. Bumi semakin tua dan kita adalah bagian-bagian sekian banyak orang untuk mengetahui kebenaran firman ini. Tapi ayat yang ke-14 dari 2 Timotius pasal 3 katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, ya, yang telah engkau terima. Jadi kita terima firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan, kita diingatkan, ya, dan engkau yakini, ya, kita pegang, kita yakin, kita percaya bahwa firman adalah Tuhan. Dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada, mengingat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang menyatakan, yang membukakan. Kalau di gereja mungkin ada gembala. Kalau di sekolah misi ada Pak Ferdinand yang mengajarkan kebenaran. Kita yang ada di tempat ini, ada di Zoom ini. Dan juga ada kebenaran yang dibukakan, yang diajarkan kepada kita lewat tempat-tempat di mana kita bertumbuh. Nah, semata-mata untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dipanggil untuk menjadi pemenang di tengah-tengah masa sukar. Amin, saudara. Untuk itu di siang hari ini tema atau topik daripada sharing saya ini berjudul menang di masa sukar. Realitanya sukar, tapi kita harus menang. Amin. Realitanya sulit, tapi kita akan menjadi orang-orang yang tidak terbawa arus dengan kehidupan atau situasi ini, tapi kita menjadi orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, untuk itu kita harus punya hal-hal yang kita mengerti dalam kehidupan kita, kebenaran yang masuk di dalam kehidupan kita itu harus kemudian bermultiplikasi di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita memanage kebenaran itu dalam kehidupan kita, dan kemudian kebenaran itu bekerja sehingga kehidupan kita menghasilkan buah. Pertama-tama adalah kita harus menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan atau menguasai, ya, pikiran kita. Sama-sama katakan menguasai pikiran. Menguasai pikiran. Yes, menguasai pikiran. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, saya ajak kita lihat lagi ayat ini sama-sama. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 10 ayat 5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia
untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi keangkuhan akan timbul saat dia mampu memanage pikiran, atau dia bisa meraih apa yang menjadi resolusi atau apa yang dia pikirkan, strategi kehidupan yang kemudian dia raih, dan dia akan angkuh, firman Tuhan katakan. Tapi kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, seperti 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima ini. Kita harus menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Langkah untuk kita menang di masa sukar adalah kita menguasai pikiran kita dan menaklukkannya di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena waktu kita tidak menaklukkan pikiran kita dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sombong. Kita merasa bahwa pencapaian saya adalah saya, gitu ya. Target saya adalah saya. Jadi kita akan mulai melupakan Tuhan. Kita melewati kehidupan kita, tapi kita menjadi orang-orang yang mulai angkuh sendiri dalam kehidupan kita. Tapi ada satu titik di mana kita akan mulai runtuh, kita akan mulai merasa nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian saat di mana kita nggak bisa menghadapi lagi masa-masa yang sulit seturut dengan pikiran kita, maka kita mulai menyalahkan, mengkambing hitamkan dulu orang lain, kemudian mengkambing hitamkan Tuhan pada akhirnya, lalu kemudian kita mundur teratur untuk melayani Tuhan. Nah, ini udah kalah. Tapi karena kita adalah orang-orang yang menghadapi masa sulit dengan menguasai pikiran di dalam pengenalan yang benar akan Kristus, maka kita tidak akan seperti itu. Amin. Saya berusaha cepat ya dengan khotbah ini, ya, renungan ini. Kuasai pikiran karena pertama pikiran itu adalah medan pertempuran, ya, medan pertempuran yang langsung dihajar oleh iblis di dalam kehidupan kita, di mana iblis akan mengajak kita, memperhadapkan kita dengan realita, lalu kemudian dia akan menggerogoti kita bahwa apa yang kamu imani itu tidak terjadi, ya. Segala sesuatu fakta-fakta lahiriah, fakta-fakta fisik yang kita hadapi seakan-akan itu tidak seturut dengan iman. Tapi firman Tuhan di Ibrani mengatakan bahwa iman itu adalah dasar. Apa yang tidak kita lihat, tapi kita imani. Jadi kita belum dapat sesuatu, tapi kita memperkatakan bahwa kita sudah mendapatkan. Tapi saat orang tidak menguasai pikiran, dia akan terseret dalam peperangan, medan pertempuran besar. Pikiran adalah medan intimidasi pekerjaan iblis yang ingin menghentikan jalan pikiran kita untuk berpikir secara sehat rohani. Ya, dia akan memperhadapkan dengan situasi-situasi. Saya baca satu artikel menarik, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sudah pernah menyampaikan waktu kita HMC, tapi itu menjadi sorotan saya selalu, bahwa saat pikiran tidak mampu dikuasai, maka kita tidak bisa berbangga, kita tidak bisa angkuh, karena kita bisa mengambil keputusan-keputusan salah dalam kehidupan kita. Negara maju, negara hebat, Jepang, saudara. Apa yang kita lihat saat ini sepanjang pandemi, kasus bunuh diri tertinggi di Asia dan di dunia, itu yang pegang nomor 1 Jepang. Bilang dia negara paling pintar, paling pintar. Indonesia punya semua barang otomotif itu merek Jepang. Apa yang enggak? Motor, mobil, berbagai macam merek baru muncul itu merek Jepang. Dia termasuk negara maju di Asia. Tapi saat mereka tidak menguasai pikiran dan menaklukkannya di dalam Tuhan, mereka melakukan keputusan-keputusan pendek, bahkan mengakhiri hidup, ya. Dan juga menjadi orang-orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Mereka adalah negara antisosial yang kemudian diadopsi oleh Korea Selatan. Indonesia, anak-anak muda Indonesia sebagian mulai terseret masuk dengan budaya Jepang yang nyeleneh ini, saudara. Bunuh diri, lalu kemudian antisosial,
ya, nggak mau ketemu orang. Semua dilakukan di internet. Kalau di Jepang itu dari sebelum pandemi ada satu istilah buat orang-orang yang suka menyendiri, baik di ruang publik juga mereka menyendiri, itu disebut dengan boji atau kursi kesepian. Dan mereka diberikan tempat untuk bojiseki. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh diganggu. Ada hukumnya. Pas pandemi, Jepang bikin kementerian kesepian namanya. Awal tahun 2021. Kementerian itu kayaknya cuma ada di Jepang. Karena di negara lain kayaknya nggak ada. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, cari aja searching di Google. Karena itu kementerian yang baru saja dibentuk awal tahun 2021 untuk bagaimana menekan angka bunuh diri sama antisosial di Jepang yang semakin tinggi. Pintar, saudara. Pikirannya apa sih yang nggak bisa di Jepang? Ya. Mereka sangat pintar, sangat cerdas, sangat brilian. IQ-nya di atas rata-rata orang Asia lain. Tapi saat tidak ditaklukkan di dalam Tuhan Yesus, mereka dipandang negara yang saat ini kalah perang di dalam menaklukkan diri sendiri. Ya, mereka nggak perang sama negara-negara siapapun, tapi dalam penaklukan diri tidak mampu, saudara. Akhirnya membuat keputusan-keputusan yang salah, yang pendek. Haleluya. Satu firman Tuhan di 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, mungkin ini jadi ayat hafalan beberapa dari kita. Tapi saya ingatkan lagi bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Ya, ini konsep Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Petrus. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Markus pasal 8, ya, Bapak Ibu boleh baca, buka dengan saya di Markus pasal 8 ini. Kita akan melihat bagaimana Yesus berkali-kali, bahkan di dalam beberapa Injil, ya, dalam pengajarannya kepada para murid, dia selalu menekankan untuk waspada, berjaga-jaga. Semata-mata berkaitan dengan apa yang bermain di dalam alam pikiran kita. Ya, di sini waspada terhadap ragi, ya, orang Farisi dan ragi Herodes atau orang Saduki, karena Herodes adalah orang Saduki. Jadi di Markus menulis ragi Herodes di ayat yang ke-15, Roma 8 ayat 15. Ya, firman Tuhan berkata, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, 14, hanya sebuah saja yang ada pada mereka di dalam perahu. Mereka mau bepergian, mereka lupa bawa bekal. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Sesuatu yang sebenarnya tidak nyambung, tapi di dalam pesan Tuhan Yesus ini bicara mengenai tidak perlu di dalam alam pikir kita yang kemudian mengkerdilkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita yang ingin didemonstrasikan di dalam. Lalu ayat yang ke-16 dari Markus 8 ini katakan, maka mereka berpikir-pikir, ya. Ini murid Yesus yang hidup dengan Yesus, setiap hari lihat mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka pun menjadi anak-anak orang-orang atau murid-murid yang tidak mampu menguasai pikiran. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Nah, mereka berpikir bahwa ini cuma soal perut, ini soal makan. Kita lagi sukar nih, gimana nih? Roti satu dibagi beramai-ramai kayaknya nggak mungkin ya. Lalu waktu Yesus bilang berjaga-jaga, mereka, oh iya, Yesus bilang ini karena kita nggak punya roti. Yesus bilang enggak begitu. Ya. Kalau kita baca di ayat 17, ketika Yesus mengetahui, ya, jadi Yesus sudah kasih tahu konsep di pasal 8 ayat 15 ini, Markus 8 ayat 15, konsepnya itu adalah berjaga-jaga, awas loh. Jangan terhamirkan dengan gaya hidup. Jangan dengerin apa kata orang Farisi. Mereka ngomong tapi mereka tidak melakukan. Tapi kita adalah orang yang awas. Kita menguasai pikiran, kita menghidupi firman dalam kehidupan kita. So nggak usah dikhawatirkan. Tapi mereka berpikir-pikir dengan pikiran mereka. Lalu Yesus mengetahui ayat 17.
Yesus bilang, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Saat kita tidak menjadi orang yang mampu menguasai pikiran, Yesus mengatakan perkataan ini kepada para murid di zaman itu, berarti itu juga buat kita. Telah degilkah hati kita? Ya. Jadi firman ini diperhadapkan juga kepada murid-murid Yesus, yaitu kita, gereja Tuhan hari ini. Telah degilkah hati kita? Ya. Coba pertanyaan ini kembali ke kita dan kita coba melihat realita kehidupan kita saat ini. Ini sukar nih. Saya mau lewati hidup, besok mau makan apa kira-kira? Ada pertanyaan-pertanyaan timbul seperti itu dalam hati kita. Tapi Yesus bilang berjaga-jagalah, kuasailah pikiran, gitu ya. Ayat yang selanjutnya dari Markus ini, Yesus bilang gini, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Bapak Ibu kalau baca perikop ini, ke bawah Yesus memperhadapkan mereka dengan situasi di mana mujizat 5 roti 2 ikan. Mujizat 4.000 orang makan. Lalu ada berapa sisa bako. Yesus sedang mengajak mereka membangun memori yang pernah dilewati bersama dengan Yesus. Bahwa pikiranmu itu tidak mampu menjadi jalan keluar saat engkau tidak menguasai pikiran. Tapi engkau harus melihat dengan cara Allah melihat. Sehingga di ayat 18 ini, kalau di dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu berasal dari kata blepo, itu bicara mengenai melihat dengan satu pengertian yang dialami, ya. Satu pengertian dengan satu pengalaman yang benar. Melihat dengan sebaik-baiknya. Ya. Blepo ini atau melihat di ayat 18 ini bicara mengenai melihat dengan mata rohani, melihat lebih mendalam daripada situasi itu. Jadi kalau kita bilang saya lagi sulit, Bapak Ibu mari kita lihat dengan lebih mendalam, tidak semata-mata membiarkan alam pikiran kita menguasai kehidupan kita. Tapi kita menjadi orang-orang yang blepo, orang-orang yang melihat dengan cara Tuhan melihat. Amin. Haleluya. Dan ayat yang ke-21 saya loncat saja, lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Saya percaya kita mau belajar mengerti. Bagaimana Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang menang di dalam situasi yang sukar ini adalah kita melihat dengan cara yang ingin Tuhan mau kita pakai, yaitu cara Tuhan, konsep Tuhan berjaga-jaga dan tetap menguasai pikiran ada dalam ranah kebenaran. Amin. Nah, poin yang kedua mengenai kita menjadi orang yang menang di masa sukar adalah mengucap berkat. Sama-sama katakan mengucap berkat. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama di Markus pasal 6 ayat yang ke-41. Markus pasal 6 ayat yang ke-41. Ya. Firman ini adalah rema dalam kehidupan saya dan saya ingin berbagi satu kesaksian bagi Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita baca dulu firman ini. Markus 6 ayat yang ke-41 firman Tuhan berkata, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat ini punya satu sorotan di dalam kalimat yang saya garis bawahi ya, kalau di Alkitab saya kasih stabilo, yaitu mengucap berkat. Ya, dia menengadah ke langit lalu mengucap berkat. Mengucap berkat artinya mengucapkan kata-kata iman walaupun keadaan tidak sesuai realita. Dia mengucapkan kata-kata berkat. Ya, jadi kita harus mengucap berkat, artinya kita memberkati anak kita. Kita mengucapkan berkat buat orang kita, buat suami kita, buat istri kita. Kita mengucapkan kata berkat, walau dalam realitanya secara tanda kutip kita bisa bilang, dia nggak oke nih untuk diucapkan berkat. Anak ini bandel sekali. Kalau yang punya,
Suami yang bandel sekali, kalau yang punya suami, istri mungkin ngoceh-ngoceh. Atau yang suami ngoceh-ngoceh, istrinya bandel sekali. Tapi waktu kita mau menang di masa sukar, firman Tuhan ini bilang mengucap berkat. Dimana ada 5 roti 2 ikan, lalu mengucap berkat. Tuhan mengerjakan bagian, kita mengerjakan bagian kita. Amin. Jadi Tuhan mau kita berpartner dengan Dia. Tuhan mau kita mengerjakan bagian kita, supaya Dia bisa mengerjakan bagian. Kalau kita nggak mengerjakan bagian kita, Tuhan nggak bisa bekerja. Jadi pertama-tama kita duluan. Nanti iman itu akan berbuah lagi. Ya. Kuliah dulu, ya. Kak Marta ini orang yang kenal saya dari saya masih kuliah awal-awal. Artinya waktu itu saya masih SMA, lalu kemudian waktu saya mulai kuliah, kita bertemu. Di saat saya kuliah, orang tua saya itu dari Ambon, dititip, dosen titipan yang tidak digaji 6 bulan. Papa saya orang perminyakan, tapi kemudian kontrak habis, sudah habis kontrak, hidup dengan utang karena pakai kartu kredit, tidak lihat limit. Jadi kita tiap hari ditelepon, ditagih hutang. Ya. Hutang kartu kredit. Saya kuliah di Tangerang, orang tua saya bisa membekali saya seminggu 50.000. Ya, tahun 2000. Tahun 2000 50.000 mau bikin apa? Kemana-mana ongkos sudah tinggi. Waktu itu ngeprint kertas untuk membuat tugas itu 500 perak, print hitam putih, 1.000 itu print berwarna. Nah, harus kerjakan tugas, harus ongkos pulang pergi kampus, harus makan. Itu kalau dibagi 50.000, secara logika nggak mungkin. Makan udah berapa? Dulu kalau saya makan di warteg, sampai hari ini saya masih ingat, itu 7.000. Tempe tahu, tempe orek itu paling saya suka di warteg. Nggak ada ikannya. Ya. Cuman sayur, tempe orek, tahu, dan pokoknya semua yang bikin enak gitu di piring, lalu udah makan 7.000. 2 kali makan, 14.000. 50.000 untuk makan, seminggu itu nggak mungkin. Karena ongkos pulang pergi mahasiswa waktu itu 500 perak. 500 perak itu pulang pergi tiap hari. Jadi saya setiap hari 5 hari itu harus punya uang untuk ongkos tuh sudah pasti 5.000. Makan itu 4.000 satu hari. Udah nggak masuk di pikiran 50.000 itu bisa dibagi untuk hidup seminggu. Bikin tugas, kalau ngeprint tugas 2 lembar, 3 lembar, paling sedikit 5 lembar biasanya. Ya Pak Ferdinand ya, kalau kita dosen kasih tugas pasti ya paling sedikit 5 lembar, tolong di print ya. Kalau sekarang hitam putih udah print 1 lembar udah 1.000, 1.500. Dulu masih 500 perak. Ya. Itu nggak masuk logika. Tapi waktu saya baca firman ini, saat itu masa yang sukar buat saya, menurut saya ya. Saya angkat itu uangnya, ya 50.000, saya genggam kuat-kuat dan saya bilang mujizat. 5 roti 2 ikan terjadi di dalam nama Yesus sampai 3 kali. Dan cara itu masih saya kerjakan sampai hari ini. Setiap kali saya dapat berkat, seberapapun nilainya, saya tetap akan angkat. Mau mengucapkan berkat, saudara, supaya itu terlipat ganda. Ya. Itu namanya kita melakukan tindakan iman. Ini nggak masuk logika, tapi harus dilakukan. Supaya apa? Supaya menang di masa sukar. Gitu. Kalau bicara soal finansial yang pernah saya hadapi seperti itu. Tapi ada banyak juga persoalan lain yang kita hadapi. Ya, masalah keluarga, masalah apa, segala macam masalah. Kunci untuk kita menang adalah mengucap berkat, mengucap syukur, mengucapkan kata-kata firman Tuhan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kuasai pikiran. Ya, waktu pikiran nggak bisa dikuasai, kita sulit mengucapkan firman. Jadi harus kuasai pikiran supaya kita mampu untuk mengucapkan firman. Orang kalau nggak menguasai pikiran, dia buntu. Ya, nggak bisa mikir lagi. Firman langsung buyar. Nah, padahal udah hafal ayat hafalan mungkin ya 700 gitu contoh. Atau 70 ayat. Sudah hafal. 133 saya sudah hafal. Segala macam ayat. Tapi pas lagi ada masalah, pikiran tidak bisa dikuasai, ayat-ayat itu lupa.
Waktu kita bisa menguasai pikiran, kita bisa mengucapkan berkat. Haleluya. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara. Haleluya. Pasti pada senang. Ya. Ini udah jam makan siang. Haleluya. Firman Tuhan katakan, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Saya mau ajak kita buka dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9. Firman Tuhan berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kita loncat di ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. 3 kali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, poin ketiga ini, supaya kita menang di masa sukar adalah kita harus menjadi orang yang merapatkan barisan. Bicara mengenai kita punya komunitas, yang keluarga harus sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain di dalam keluarga. Kalau yang single, ya, yang sedang ada di luar kota karena tugas, atau yang masih bujangan, harus punya komunitas yang saling mendukung di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan ini berkata, ya, di ayat yang ke-9 tadi yang kita baca, berdua lebih baik dari seorang diri. Kalau ini bicara mengenai kehidupan keluarga. Keluarga harus saling mendukung satu dengan yang lain, karena dengan demikian mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Sebagaimana yang firman Tuhan katakan bahwa bila ada persekutuan yang rukun, persaudaraan yang rukun, ada berkat Tuhan yang mengalir. Ada minyak yang mengalir dari kepala ke jangkau hingga ke ujung jubah. Jadi merapatkan barisan adalah kunci ketiga untuk kita menang di masa sukar. Di dalam keluarga kita, di dalam komunitas anak Tuhan, orang percaya. Yesus pun juga menjadi teladan. Yesus pun juga menjadi teladan kepada kita. Pengkhotbah pasal 4, kita lihat ayat yang ke-10. Kalau kita lihat ayat ini, firman Tuhan ini mengatakan, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, ayat ini ada tanda seru. Siapa yang mau angkat? Ada benang merah di dalam firman Tuhan di kitab Injil, di mana Yesus mengalami masa yang sukar, ya, di mana dia akan mengalami masa penderitaan. Ya, kalau kita lihat di Matius pasal 26 ayat 37 dan 38, ini juga yang Yesus lakukan sehingga menjadi teladan bagi kita. Ya. Matius, sudah dapat Bapak Ibu? Saya ajak Bapak Ibu buka aja. Nanti saya akan bacakan. Matius 26 ayat 37 dan 38. Ya, baru-baru ini kita lewati Jumat Agung dan Paskah, dan mungkin kita sering membaca warawiri, ayat ini mungkin sering kita lihat. Firman Tuhan katakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, konsep Yesus lagi, ayat yang ke-38, berjaga-jagalah dengan aku. Tapi saudara perhatikan bahwa ada di dalam situasi yang sukar. Dia adalah 100% manusia dan 100% Allah waktu itu. Dan dia tidak keluar dari komunitas. Waktu dia lagi ada punya pergumulan, dia mengajak murid-murid. Mau doa nih, dia ajak murid-murid. Artinya bahwa Yesus adalah orang yang selalu ada dalam komunitas. Dia selalu merapatkan barisan. Kalau Anda adalah seorang yang single, saya mau kasih tahu Anda harus ada selalu dalam barisan, selalu merapatkan barisan. Kalau Anda adalah keluarga, haruslah menjadi orang yang merapatkan barisan. Menjadi orang yang selalu sama-sama mendukung walaupun masa atau situasinya sukar, sulit untuk dihadapi. Amin, saudara. Amin. Jadi kita harus menjadi orang yang merapatkan barisan. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa satu ekor kuda, ya, penelitian mengatakan satu ekor kuda menarik beban
kurang lebih dia akan menarik sekitar 250 kilo, satu ekor aja. Ya. Tapi saat 2 ekor berjalan bersama-sama menarik beban, ya, penelitian mengatakan mereka akan menarik sebanyak 6.000 hingga 6.500 kilo. Ya. Logikanya kalau 2 ya paling nggak 500 kilo. Ternyata enggak, saudara. Lebih daripada 500. Bisa hingga 6.500. Artinya bahwa kalau hewan yang biasa-biasa itu saja, dia diciptakan dan mampu menghadapi situasi yang sukar itu. Dia bisa menyelesaikan ya, persoalan, beban itu bisa hingga 6.500 kilo. Apalagi kita. Kita sendiri bisa saja menyelesaikan masalah, tapi kalau sendirian nggak banyak. Tapi waktu kita punya barisan komunitas yang sehat, ya, keluarga yang saling mendukung walaupun situasinya secara fakta lahiriah itu nggak mendukung, maka kita akan mampu menyelesaikan lebih dari satu. Kita akan mampu menyelesaikan banyak sekali permasalahan. Untuk itu, merapatkan barisan di tengah-tengah masa sukar adalah kunci untuk kita, anak-anak Tuhan, mengalami kemenangan. Amin. Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Dan kita mau ikut teladan Yesus. Yesus nggak merit sepanjang dia ada di bumi, tapi dia punya 12 murid ya, yang paling setia dekat sama dia, dan kemanapun dia ada, dia bawa. Kalau Yesus bilang, wah ini Bapa, murid banyak yang nggak ngerti waktu Yesus bilang, pulang kepada Bapa, aku akan mengutus penolong yang lain. Jangan Tuhan, jangan. Murid-muridnya beradu argumen. Jangan nanti kami ini, itu, dan sebagainya. Ada dong alasan untuk Yesus nggak ngajak mereka, nggak ngerti. Aduh, ngapain ngajak? Nggak usah lah, diajak ke Taman Getsemani. Ngomong firman aja, dia masih blunder, nggak ngerti apa-apa. Tapi Yesus nggak begitu. Walaupun itu murid-murid nggak ngerti, waktu Yesus bicara mengenai nanti kedatangan yang kedua, dia bicara mengenai Roh Kudus. Walaupun bicaranya masih ngalur ngidul tuh murid-muridnya dengan tafsiran-tafsirannya mereka masing-masing, tapi Yesus tidak menjauhkan mereka, ya kalian yang nggak ngerti, yang masih bego-bego, udahlah nggak usah ikut ke taman ya, saya mau doa sendiri. Enggak. Yesus tetap ngajak mereka, Yesus tetap ada dengan mereka di dalam komunitas. Kita mau menang, kita harus ada dalam komunitas. Kita nggak bisa menjauhkan diri dari komunitas kita. Saya sangat bersyukur bahwa ada Pak Ferdinand yang punya komunitas anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mau terus belajar. Dan terus harus saling mendukung. Ada orang-orang yang superior, merasa paling bisa, paling hebat, paling mantap gitu sendiri. Tapi percayalah, dia hanya akan bisa menyelesaikan sedikit masalah. Hanya ada sedikit masalah. Sudah sedikit, lalu bangganya, sombongnya minta ampun. Itu tanda-tanda nggak menguasai pikiran, ya. Dan ya udah ketahuanlah levelnya ada di mana, gitu ya. Tapi mari sama-sama buat kita di siang hari ini. Saya rasa saya nggak mengambil waktu terlalu banyak. Tapi dengan apa yang saya bagikan, saya percaya kita akan belajar, kita akan latihan supaya kita menang di tengah-tengah situasi yang sukar. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang kami dengar. Firman ini adalah Engkau sendiri. Kami menerima firman ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus mengajar kami ya Roh Kudus. Pengurapan-Mu itu yang mengajar kami. Supaya kami menjadi orang yang menang di tengah masa yang sukar. Kami tidak mengandalkan pikiran kami semata-mata yang sangat terbatas ini Tuhan. Tapi kami mau menaklukkan pikiran kami di dalam Tuhan, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami mau mengatakan firman, walau situasi di sekitar kami tidak seperti yang kami harapkan. Tapi kami mau tetap mengucapkan berkat, ya Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang merapatkan barisan. Bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan orang-orang kudus Tuhan, bersama-sama dengan komunitas anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Untuk kami terus saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami tetap menjadi pemenang
walau keadaan sulit dan sukar saat ini. Hamba sudah selesai, hamba percaya Allah dan dahsyat tidak pernah selesai. Engkau akan mengerjakan firman-Mu itu dan menggenapinya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan ke Pak Ferdinand atau Ibu Naomi. Silakan. Ya, puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang sungguh amat baik, telah menyatakan firman-Nya bagi kita di masa-masa saat ini, masa yang sukar. Terima kasih banyak pada hambanya, Bapak Pendeta Josia Kapari, atas berkat firman-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan melimpah pada Bapak dan keluarga. Baik, kita masuk kepada sesi pengumuman yang akan disampaikan oleh Kakak Evangelis Ruth Marta. Silakan. Ya, shalom, selamat siang. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Josia Tapari yang sudah boleh memberkati kita siang hari ini, di mana setiap kita di masa-masa sulit ini Tuhan berikan berkat-Nya melalui hambanya. Hari ini kita boleh belajar untuk kita senantiasa mempunyai penguasaan pikiran kita, mengucap berkat, dan kita boleh terus bergabung dalam komunitas kita, mungkin keluarga, komunitas dengan hamba-hamba Tuhan, dan dimanapun kita punya komunitas, hendaknya kita terus merapatkan barisan, sehingga setiap kita boleh menjadi pemenang-pemenang yang bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Ya, siang hari ini saya akan membacakan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry. Dan sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih buat pelayanan hambanya, dan terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir siang hari ini. Ibu Stella, Kak Naomi, Ibu Rizka, Pak Ferdinand, dan yang lainnya, bahkan yang mungkin yang saat ini boleh menikmati melalui YouTube ataupun Facebook. Ya, siang hari ini saya memberikan pengumuman bahwa Friday service minggu depan akan dilaksanakan pada tanggal 30 hari Jumat minggu depan. Seperti biasa jam 12 sampai jam 1 siang. Dan Friday service ini bervisi Mission of God in Marketplace. Dan memang kami merencanakan dan tetap kita dukung dalam doa untuk boleh Tuhan bukakan jalan untuk siap kita boleh melayani di kantor-kantor, sekolah-sekolah maupun tempat-tempat lainnya yang boleh kita layani. Ya. Friday service adalah salah satu pelayanan dari Terang Eklesia Ministry, yang mana selain pelayanan yang bersifat khusus di bidang pengajaran dan misi, Terang Eklesia Ministry juga melayani untuk umum, seperti ibadah persekutuan yang biasa dilaksanakan pada hari Selasa malam jam 7.30. Persekutuan ini dibuka untuk umum, jadi boleh semua mengikutinya. Dan persekutuan ini kita beribadah seperti jemaat mula-mula, di mana setelah firman disampaikan, setiap yang hadir boleh berbagi, boleh menambahkan, bahkan boleh menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang sehubungan dengan firman yang disampaikan. Yang kedua yaitu Friday service yang diadakan setiap hari Jumat jam 12 sampai 1, itu juga untuk umum. Yang ketiga doa fajar yang diadakan setiap hari jam 4 sampai jam 5. Ini juga untuk umum, bisa diikuti semuanya, boleh mengikuti siapapun yang boleh rindu untuk diberkati. Dan doa puasa dan pelepasan yaitu diadakan setiap hari Kamis jam 10 sampai selesai. Di sini kami juga ini sebagai sahabat doa. Jadi kalau memang ada keluarga, saudara, handetolan yang memang perlu dukungan doa, mohon disampaikan kepada kami untuk kami boleh sama-sama berdoa di
dalam doa dan puasa ini. Kami Terang Eklesia Ministry juga memberi kesempatan bagi setiap kita yang menabur di ladangnya Tuhan melalui rekening BCA atas nama Emilia Jean Helena, nomor rekening 687 5773 936. Dan kami juga melayani konseling yang setiap hari ada hamba-hambanya yang bersedia untuk melayani saudara-saudara yang membutuhkan konseling. Itu boleh, nomor telepon bisa dilihat dari akun kami di Facebook. Dan juga kami mengadakan pelayanan mentoring atau pemuridan. Yaitu di sini kita sistemnya one to one. Jadi siapapun yang rindu untuk dilayani dalam pemuridan, mohon menghubungi kami Terang Eklesia Ministry. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat siang. Iya. Terima kasih pada Kak Evangelis Ruth Marta atas pengumuman yang sudah disampaikan bagi kita. Kita akan lanjut pada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Shalom. Shalom. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ibu Putri yang di ini ya Bu ya? Di Iya. Jatiluar ini. Waduh. Iya. Udah lama nggak ketemu gitu. Shalom Bu. Oh ternyata ikut sekolah bareng Pak Ferdinand. Siap. Oke. Saya baru ngeh tadi, baru sharing-sharing. Oh Ibu Putri. Udah lama nggak ketemu kita. Iya. Maaf ya Pak, potong sedikit. Temu kangen. Iya. Tangga. Iya. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kegiatan Friday Service pada siang hari ini. Tuhan sudah memberkati dari tidurnya. Dan kami bersyukur ya Bapak, Tuhan telah memberikan kekuatan baru lewat firman dari hamba-Mu Bapak usia. Hari kami berdoa ya Bapak, biarlah kasih setia Tuhan memelihara, mengurapi, dan senantiasa memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Yosia dan Ibu Agnes dan anak-anak untuk membawa berita kesukaan pada siapa saja. Pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kami berdoa untuk semua jemaat di GBI Jatiwaringin dan semua pekerja dalam kegiatan offline ataupun online. Biarlah Tuhan satukan, tetap memakai, membangun, sehingga sekalipun dalam masa pandemi ini seluruh Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat akan bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih ya Bapak. Kami juga saat ini berdoa untuk kesabaran Injil di Indonesia. Kami tahu Tuhan bahwa saat ini Tuhan sudah memakai Indonesia, tapi Dia Tuhan sudah di Indonesia. Kami berdoa ya Bapak, tunggu berita kesukaan-Mu bisa mencapai semua saudara-saudara kami yang belum seiman, kaum kedar, maupun mereka yang ada di pedalaman. Maaf, para misi yang sedang berjuang untuk melayani. Begitu banyak orang-orang di pelosok yang belum mengenal. Kau juga pakai kami Tuhan. Saya sungguh Bapak, waktu yang singkat ini dapat kami pergunakan lebih baik lagi, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjilan dunia Tuhan. Begitu banyak gereja-gereja yang sudah bersatu secara internasional. Mari Tuhan memberkati semuanya, sehingga kami bisa bergerak bersama di dalam satu komunitas dunia untuk memenangkan dunia ini dari Tuhan.
Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf. Tuhan berkati, tunggu Bapak, jaga mereka dengan kasih setia, mau berikan hikmat-Mu. Kami bersyukur untuk begitu banyak kemajuan yang Tuhan sudah berkati di dalam negara kami melalui Pak Jokowi dan kami. Kami terus berdoa untuk mereka. Bila malaikat Tuhan menjagai mereka dimanapun mereka berada. Seluruh ide-ide keputusan hanya berasal dari hikmat Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, kata semua menteri, anggota DPR, anggota MPR, semua bersatu untuk kesatuan NKRI. Kami berdoa untuk keutuhan Pancasila ya Bapak. Kami berdoa supaya seluruh pihak-pihak yang mau menghancurkan, kami patahkan kuasanya. Itu tidak terjadi di negara kami Tuhan. Adalah kuasa-kuasa si jahat yang mau menghancurkan negara kami. Kami patahkan, kami lempar ke jurang maut. Hanya Tuhan Yesus saja dan malaikat Tuhan yang menjaga dari Sabang sampai pada Merauke. Kami berdoa juga untuk penanganan COVID Tuhan. Beberapa bulan terakhir ada kenaikan. Kami berdoa Tuhan Yesus menjelang masa Lebaran ini Tuhan, supaya masyarakat bisa menjaga diri dan peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan untuk membatasi mudik daripada saudara-saudara kami itu dapat ditaati. Karena kami tahu Tuhan kerumunan ini akan membawa penyebaran baru lagi atas COVID. Karenanya Bapak, kami berdoa, kami mohon Bapak agar saudara-saudara kami mengerti bahwa ini pelarangan ini bukan bermaksud untuk melarang untuk bersatu, tetapi justru untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID. Berkati semua pemimpin daerah, berkati semua para nakes, berkati semua anak-anak yang bekerja dan seluruh masyarakat yang bekerja di dalam penanganan COVID. Tuhan menolong supaya ada kesatuan hati, supaya sungguh Tuhan itu COVID ini dapat diputus mata rantainya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pencarian kapal KRI Nanggala 402 yang belum ketemu, di mana Tuhan oksigen yang tersedia hanya cukup sampai hari Sabtu ini. Bapa di surga, masih ada waktu beberapa jam Tuhan Yesus untuk ditemukan. Kami berdoa, kami sehati Tuhan Yesus menyerahkan semua tim SAR dari Indonesia, dari Australia, dari Singapura. Bapa di surga, berikan hikmat untuk mendapatkan mereka di mana mereka berada. Kalau mereka terbawa arus dalam nama Yesus, arus terhenti oleh dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka dapat muncul ke permukaan. Bapak berikan tanda-tanda keberadaan mereka supaya dapat dicapai Tuhan, apakah lewat radar, apakah lewat kapal selam lainnya. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi 52 angkatan laut kami Tuhan Yesus. Oh Bapa di surga, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami sehati berdoa ya Tuhan, supaya mereka semua ada dalam keadaan selamat sebelum oksigen ini habis Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bawa mereka Tuhan ke pantai Tuhan, supaya kami bisa menemukan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, yang mendengarkan acara kami siang hari ini, Friday Service Tuhan, apakah melalui ruang Facebook, apakah ruang streaming online di YouTube. Bapak kami berdoa untuk mereka semua, biar Tuhan Yesus mau memberkati mereka yang sakit, mereka yang ada pergumulan. Tuhan membuka jalan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan solusi di dalam bisnis mereka, di dalam usaha mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, supaya bisa menaikkan pendapatan bagi para pekerja Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemilik pabrik, kepala eksportir, supaya mereka juga dapat menjual barang-barang mereka ke luar negeri Tuhan Yesus, supaya kami mendapatkan devisa, karena negara kami sedang membutuhkan banyak dana. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program TEM untuk membuka Friday Service di sekolah, di pabrik,
di kantor-kantor pada saat Jumat jam istirahat siang jam 12 sampai jam 1. Bapak bilang Engkau buka tempat-tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan saat-saat kantor sekolah istirahat mereka boleh menerima firman-Mu. Itu adalah waktu 1 jam yang sangat berharga Tuhan. Kami rindu banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Banyak orang yang mendengar kabar sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa kasih Tuhan yang selalu memberkati kami. Kasih Tuhan yang selalu mengikat kami di dalam komunitas. Karena kami tahu di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami tidak bisa single fight. Kami perlu saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa waktu yang hadir siang hari ini Zoom. Terus berkati kami. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami dan memelihara kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Haleluya. Ya. Saudara terkasih, mari siapkan hati kita untuk menerima wujud daripada kasih Bapa di surga. Kembalilah pada aktivitas masing-masing dan terimalah berkat-berkat dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Anugerah dari Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang percaya, mari sama-sama berkata, amin. Ya, terima kasih. Shalom. Hambanya. Terima kasih.